Ibu terkasih, Tuhan senantiasa memberikan kesegaran dan semangat baru bagi kita semua yang terus ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan judul Damai Sejahtera. Nah, kita mengenal sebutan atau damai sejahtera ini ya, yang terkenal di Filipi 4 ayat 6 dan 7 ya. Jangan kamu khawatir dalam hal apapun, tetapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ayat 7-nya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau kita pahami atau renungkan firman ini, ada satu potensi manusia khawatir, takut, kehilangan damai sejahtera, dan bagaimana memperoleh itu kembali. Kita bisa berdoa dengan ucapan syukur itu sebagai kunci, maka langsung damai sejahtera Allah akan melimpah dalam hidup kita. Tetapi dalam perkembangannya, apakah damai sejahtera itu sifatnya demikian yang Tuhan mau dalam hidup kita, datang dan pergi. Ketika hilang kita datang berdoa, menyerahkan kekhawatiran, damai sejahtera itu datang kembali dalam hidup kita. Nah, ada satu firman yang membukakan mengenai hal ini, ya, yaitu di Kolose 3 ayat 15 yang menyatakan bahwa ternyata damai sejahtera itu tidak hanya sebagai satu kondisi pasif hati kita, tapi justru menjadi satu dasar kita bertindak atas damai sejahtera itu. Ya. Di Filipi 3, Kolose 3 ayat 15 itu di sini katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Nah, kalau tadi damai sejahtera itu Tuhan berikan pada saat kita menyerahkan kekhawatiran dengan ucapan syukur, tapi di sini ada satu hal, damai sejahtera justru memerintah di dalam hatimu. Ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Di bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Ya. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian Kristus itu, hendaklah kalian berterima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, dan banyak khotbah yang sudah disampaikan bahwa manusia tidak pernah lepas dari memutuskan sesuatu. Ya. Tetapi keputusan yang kita ambil ya dalam pribadi kita, ya, alam bawah sadar kita itu sudah merumuskan satu konsep atau dalam bahasa Inggrisnya algoritma, di mana keputusan itu biasanya didasarkan, yang pertama adalah pertimbangan untung dan rugi. Hampir tidak ada manusia di dalam hidupnya memutuskan untuk mau rugi, gitu ya. Sekalipun yaitu ada ketika kebenaran atau satu konsep ada di dalam hatinya, baru orang di bawah alam sadarnya karena terlatih dia mau rugi. Tetapi pada dasarnya dengan pengetahuan, dengan sekolah, dengan intuisi kita, ya orang memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang bisa kita peroleh. Kemudian yang lain adalah keputusan itu kita ambil kalau itu memuaskan kita, memberikan kepuasan batin, ya, membuat sukacita, kita tidak direndahkan, kita tidak dihargai, kita tidak disepelekan, ya. Atau dengan kata lain ya, justru kita mau rugi agar kita tidak direndahkan.
untuk membayar nilai kepuasan diri, agar kita merasa bangga, kita merasa diberikan satu kondisi yang berbeda dihargai, kita mau rugi. Tapi sedikit orang yang mau direndahkan, atau ketika direndahkan tidak dihargai itu, dia tetap sukacita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa keputusan yang kita ambil itu ada maksud atau sesuatu yang kita putuskan itu. Ya, jadi ada udang di balik bayek, gitu ya, atau udang di balik batu, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah intuisi kita. Jadi tanpa diajari ya orang memutuskan seperti itu. Sekalipun ya kadang-kadang setelah kita mendapatkannya, kita harus mengorbankan damai sejahtera. Ya. Kita menjadi tidak tenang, kita menjadi tertuduh, kita merasa bahwa kita menerima bukan hak kita. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu ya, ketika pada suatu saat kita terpancing untuk berdebat dengan teman kita. Ya, pertamanya ya bercanda, berdiskusi biasa, tapi pada sampai suatu hal kita terpancing untuk berdebat. Ya. Jadi kalau orang sudah terpancing berdebat, ya pasti dia mengupayakan agar kita menang dalam debat itu. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak bodoh, kita juga belajar, kita ini hebat, ya dalam hal apapun ya, bahkan dalam memahami firman juga seringkali kita terpancing pada satu kondisi perdebatan. Namun sesudah kita mungkin, wah saya menang debatnya, memangnya saya nggak tahu. Tapi sesudah itu hati kita tertuduh. Untungnya apa sih kita menang berdebat tadi? Atau bahkan kita ngomong sesuatu yang nggak benar karena merasa kita sudah menang. Ternyata pemahamanmu cetek, nggak ada apa-apanya dibanding saya. Pada saat itu kita merasa dipuaskan. Tapi sesudah kita diam, sudah sesaat kemudian, ya, aduh, untungnya apa sih? Nah, itu ya. Itu contoh bahwa keputusan kita ya seringkali kita mengorbankan damai sejahtera yang akhirnya kita merasa tidak tenang, tertuduh, atau hal yang lain. Nah, di Kolose tadi ya, mengajarkan atau mengingatkan kepada kita bahwa ternyata damai sejahtera itu merupakan nilai yang paling berharga dalam hidup ini. Banyak usaha orang, tapi cara atau definisinya salah. Berusaha mendapatkan damai sejahtera itu ketentraman batin dengan kekuasaan, dengan harta, dengan nama besar, dengan titel yang panjang, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan dalam dirinya. Tapi ternyata salah jalan. Dan kita akui bahwa manusia memiliki satu nilai yang paling berharga dalam hidupnya ketika di hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebagai presentasi atau yang menyatakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Ini sesungguhnya ketika kita sedang khawatir, kita sedang takut, ketika pikiran kita sedang kalut, sedang kisruh, kita sedang di warning, diperingatkan bahwa kita sedang tidak dalam presentasi Allah di dalam hati kita. Ya, jadi damai sejahtera merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, yang menyatakan kehadiran pribadinya di dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, damai sejahtera itu merupakan kompas atau pedoman atas setiap keputusan yang kita ambil. Ya. Hingga suatu saat kita berani untuk berkorban, kita berani untuk tidak dihargai, dianggap bodoh, direndahkan, dan lain sebagainya. Karena kita mempunyai prinsip damai sejahtera itu harus hadir dalam hidup kita.
Ini yang tentu menjadi kita sungguh-sungguh berbeda dibanding orang lain. Ketika orang lain ingin memperoleh segala sesuatu, tetapi kehilangan damai sejahtera, tetapi kita orang percaya justru rela untuk melepaskan segala sesuatu, asal damai sejahtera itu tinggal di dalam diri kita. Tentu untuk kita mempunyai sikap itu ya, kita tidak bisa kita tidak bisa memperoleh itu ketika kita masih hidup di dalam kedagingan, tidak bergaul dengan Roh Kudus, tidak terbiasa hidup dengan firman dan bergaul dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan satu kompas yang baru, satu pernyataan Allah yang baru, bahwa ternyata damai sejahtera itu merupakan sesuatu yang penting di dalam hidup kita, dan itu menyatakan kehadiran Allah yang sesungguhnya pada setiap hidup kita, orang-orang yang mempercayai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.